Kalian tahu nggak sih apa itu pajak? Pajak adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh warga negara dan pajak adalah sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan berbagai program sosial lainnya yang tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pentingnya pajak seringkali disosialisasikan, namun kesadaran masyarakat tentang pajak masih perlu ditingkatkan. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari kewajiban mereka sebagai wajib pajak, yang berakibat pada rendahnya tingkat kesadaran pajak dan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara. OECD mencatat tax ratio Indonesia pada tahun 2022 mampu mencapai 12,1%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 10,9%. Meski naik, tax ratio Indonesia cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata tax ratio di Asia Pasifik, yaitu sebesar 19,3%. Tax ratio Indonesia juga lebih rendah 22 poin persentase bila dibandingkan dengan rata-rata OECD 34%. Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia masih menjadi negara dengan rasio pajak yang rendah. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh masalah administrasi serta keyakinan masyarakat terhadap pengelolaan pajak yang tidak transparan, tetapi juga banyak orang yang belum memahami sepenuhnya sistem pajak, keuntungan yang diperoleh dari pajak, dan bagaimana pajak digunakan untuk kepentingan umum. Ada perbedaan pendapat tentang metode yang paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Banyak perusahaan tidak akan membayar pajak kecuali ada dorongan untuk melakukannya. Meningkatkan insentif pajak adalah pilihan yang terbaik menurut beberapa orang. Sementara orang lain berpendapat bahwa meningkatkan denda pajak adalah pilihan yang lebih baik. Oleh karena itu, teori kepatuhan pajak umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu teori pencegahan dan teori psikologi. Yang pertama yaitu adalah teori pencegahan. Teori ini menekankan pada motivasi. Menurut teori ini, wajib pajak adalah pemaksimal utilitas amoral yang dipengaruhi oleh motif ekonomi seperti probabilitas, deteksi, dan maksimasi keuntungan. Oleh karena itu, wajib pajak melihat jalur kepatuhan alternatif seperti apakah akan menghindari pajak atau tidak, kemungkinan terdeteksi, dan efek yang ditimbulkan. Yang kedua yaitu adalah teori psikologi. Menurut teori psikologi, kewajiban pajak merupakan mereka dipengaruhi oleh hal-hal psikologis. Pajak memainkan peran yang sangat penting sebagai sumber utama pendanaan untuk berbagai sektor publik, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana pajak berkontribusi dalam masing-masing sektor tersebut. Infrastruktur publik seperti jalan raya, jembatan, transportasi umum, jaringan listrik, dan jaringan air dibangun dan dipelihara melalui pajak yang dipungut oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial karena untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas seperti jalan, rel kereta, dan bandara mempercepat perpindahan orang dan barang yang meningkatkan produktivitas dan perdagangan. Yang kedua yaitu menarik investasi, efisiensi logistik dan akses pasar yang lebih baik, menarik investor asing dan domestik untuk membangun usaha di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akses ke air bersih, listrik, dan transportasi umum membuat hidup masyarakat lebih nyaman dan efisien. Yang kedua yaitu adalah pendanaan pendidikan. Pajak digunakan untuk membiayai sistem pendidikan yang mencangkup gaji guru, pembangunan dan pemeliharaan sekolah, beasiswa, serta program pelatihan dan pengembangan. Pendidikan yang baik memiliki dampak langsung pada pertumbuhan masyarakat di ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempersempit kesenjangan sosial, dan mempersiapkan generasi penerus.
Selanjutnya yaitu adalah pendanaan kesehatan. Pajak sebagian besar membiayai rumah sakit, klinik, pengadaan obat-obatan, gaji tenaga medis, dan program kesehatan masyarakat. Manfaat dari pendanaan pajak di sektor kesehatan meliputi akses kesehatan yang terjangkau, penanganan dan pencegahan penyakit, serta meningkatkan berapa hidup dan produktivitasnya. Kesadaran pajak di kalangan masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Di antaranya yaitu minimnya pengetahuan tentang pajak, persepsi negatif terhadap pajak, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, sistem administrasi pajak yang rumit, dan kurangnya sosialisasi dan edukasi. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan solusi yang dapat menyelesaikan masalah tantangan kesadaran pajak di kalangan masyarakat. Adapun penjelasan lebih rinci mengenai tantangan dan solusi pajak di kalangan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama yaitu minimnya pengetahuan tentang pajak. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis pajak, cara menghitungnya, dan manfaat dari pembayaran pajak menjadi tantangan utama. Minimnya edukasi tentang perpajakan membuat sebagian orang merasa ragu, enggan, atau bahkan takut untuk menjalankan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Adapun solusi untuk tantangan ini adalah pendidikan diharapkan dapat mendorong orang ke arah yang positif dan membangun pola pikir yang positif yang dapat mendorong pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak. Ada kemungkinan bahwa sekolah khusus perpajakan atau didirikannya untuk menghasilkan pekerja yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang ini. Mungkin juga dengan memasukkan materi perpajakan ke dalam kurikulum nasional, baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, maupun perguruan tinggi. Yang kedua yaitu persepsi negatif terhadap pajak. Beberapa orang terus menganggap pajak sebagai beban atau bahkan mirip dengan penjajahan. Persepsi ini menghambat kesadaran untuk membayar pajak karena mereka merasa tidak mendapatkan manfaat yang sepadan dari pajak yang mereka bayarkan. Adapun solusi untuk tantangan ini adalah membangun kepercayaan publik terhadap pajak. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan sangatlah penting untuk menjamin bahwa upaya penghimpunan pajak berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan pajak sangatlah rendah. Masyarakat cenderung tidak membayar pajak jika mereka percaya bahwa dana pajak tidak dikelola dengan baik. Solusi tantangan ini adalah meningkatkan citra good governance, meningkatkan citra pemerintah yang baik, yang dapat menumbuhkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat yang bertanggung jawab atas pajak sehingga pembayaran pajak dianggap sebagai kebutuhan dan keinginan daripada kewajiban. Akibatnya tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan kepercayaan. Selanjutnya yaitu kurangnya keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan yang ramah. Kurangnya kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang sopan dan ramah dapat menciptakan preferensi buruk di kalangan wajib pajak yang merasa diabaikan atau tidak dilayani dengan sepantasnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan menurunkan motivasi untuk memenuhi kewajiban pajak. Solusinya untuk tantangan ini yaitu adalah meningkatkan layanan yang diberikan kepada wajib pajak dan memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam segala hal. Wajib pajak tidak akan menerima layanan yang buruk atau tidak memuaskan di kantor pelayanan pajak. Sebagai wajah DJP, Anda harus menunjukkan kenyamanan, keanggunan, dan keramahan. Pelayanan yang dapat menciptakan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk jasa manusia, proses dan lingkungan yang menemani atau melebihi harapan wajib pajak disebut sebagai pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya ada kurangnya sosialisasi dan edukasi. Kurangnya informasi dan pendidikan pajak, terutama di daerah terpencil, hal ini menyebabkan banyak orang yang tidak menyadari manfaat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang dihasilkan dari pajak. Solusinya adalah melakukan sosialisasi, kesadaran untuk membayar pajak datang dari diri sendiri. Oleh karena itu, memperoleh pemahaman dan kesadaran tentang pajak dapat dimulai dengan melihat lingkungan keluarga sendiri, kemudian menyebar ke tetangga, dan akhirnya melalui interaksi sosial dengan komunitas dan forum tertentu.
masyarakat dapat secara bertahap memperoleh pemahaman yang lebih positif tentang pajak karena masyarakat menerima banyak informasi.